Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fairuz Salwa Indira dari program studi pendidikan bahasa Inggris di semester 5 dari Universitas Selatan Samasiro. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume singkat saya mengenai teknik for teaching listening to children dengan fokus pada contoh kegiatan role play dalam di restoran begitu. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak ini, listening itu merupakan keterampilan yang sangat penting karena menjadi dasar dari pembelajaran mereka sebelum berbicara, membaca, dan menulis. Mereka itu harus lebih terdahulu listening gitu ya, mendengarkan gitu. Agar kegiatan listening ini menjadi lebih menarik dan efektif, guru itu dapat menggunakan teknik role play atau memainkan peran gitu atau bermain peran ya gitu. Role play ini adalah kegiatan di mana anak-anak mendengarkan percakapan kemudian memainkan peran tertentu gitu. Misalnya sebagai pelayan dan pelanggan di restoran begitu. Nah, melalui kegiatan ini siswa itu tidak hanya berlatih hanya menyimak saja, tidak hanya menonton saja, tetapi juga belajar berbicara dan merespon percakapan dengan cara yang lebih alami begitu. Nah, contoh kegiatan role play yang bisa diberikan oleh guru yaitu dengan tema at the restaurant. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama itu guru harus memutar audio atau video pendek berisi percakapan sederhana antara pelayan dan pelanggan gitu. Nah, misalnya waitersnya itu bilang, "Hello, can I help you?" Customernya menjawab, "Yes, I like some chicken and orange juice please." Kemudian waitersnya menjawab lagi, "Sure, anything else?" Gitu. Kata customernya lagi, "No, thank you." Nah, setelah siswa itu mendengarkan video atau audio tersebut, guru menjelaskan makna dari dialog tersebut dan memberikan contoh pengucapan yang benar seperti saya ucapkan tadi begitu. Nah, kemudian siswa itu dibagi menjadi beberapa pasangan gitu, dan masing-masing itu pasangan itu berlatih memainkan peran sebagai pelayan dan pelanggan tadi gitu. Nah, setelah mereka berlatih, setiap pasangan itu tampil di depan kelas gitu untuk mempraktikkan percakapan tersebut, waiters dan customer tadi gitu. Nah, melalui kegiatan ini itu siswa dapat mendengarkan secara aktif, memahami ungkapan fungsional dalam konteks nyata, dan meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara bahasa Inggris. Ini saya akan menyampaikan contoh lain dan tujuan pembelajaran yang akan saya kasih gitu. Misalnya di sini jenis kegiatan role play dan temanya at the restaurant begitu. Nah, tujuan pembelajarannya ini agar siswa mampu memahami instruksi lisan sederhana dalam konteks di restoran ini gitu. Nah, siswa juga dapat merespon percakapan dengan sopan menggunakan ungkapan yang sesuai dan benar begitu. Kemudian siswa juga menunjukkan keberanian dan keaktifan dalam berbahasa Inggris begitu. Siswa juga berpartisipasi secara aktif dalam simulasi percakapan antara pelayan dan customer atau pelanggan begitu. Nah, langkah-langkahnya guru itu memperlihatkan gambar restoran dan menjelaskan kosakata baru. Misalnya waiters itu pelayan, menu itu menu, order itu memesan, jus itu jus, minuman jus, chicken itu ayam, dan rice itu nasi. Nah, itu dijelaskan oleh guru. Kemudian guru itu menanyakan pertanyaan secara sederhana, misalnya, "Do you like eating at the restaurant? What food you like?" Apa makanan kesukaan kamu di restoran? Apa yang ingin kamu makan di restoran? Apa yang makanan yang kamu suka? Nah, kemudian guru itu memutar audio atau video pendek berisi percakapan pelayan dan pelanggan gitu atau customer yang tadi di atas. Nah, kemudian siswa itu mendengarkan secara 2 kali dan menjawab pertanyaan pemahaman. Misalnya, "What does the customer want to eat?" Jadi kita memberi pertanyaan kepada anak-anak itu. Anak-anak itu sebenarnya sudah paham belum sih konteks dari video ini itu customer itu mau meminta apa, pelanggan ini mau ngomong apa, terus waitersnya ini ngapain gitu. Kita harus menanyakan itu. "What does the customer want to drink?" Pengen minum apa? Mereka paham tidak dari audio dan video yang sudah diputar begitu. Nah, kemudian guru itu membagi menjadi pasangan gitu ya, pasangan agar bisa memainkan peran gitu, role play.
Kemudian mereka latihan, kemudian ditampilkan di depan kelas tadi gitu. Di sini juga ada media pendukung. Media pendukung itu bisa jadi gambar restorannya atau menunya atau makanannya berupa flashcard gitu ya, kartu gitu kan. Nah, terus audio dialognya, misalnya proyektor bisa atau speaker biar anak-anak itu bisa mendengarkan dan melihat begitu. Nah, properti sederhana seperti apron, uang mainan, piring plastik begitu. Ya, itu juga termasuk media pendukung untuk mendukung pelajaran listening ini kepada young learners. Kemudian ada berikut penilaian atau assessment fokus gitu. Yang pertama itu listening comprehension, yaitu kemampuan memahami isi percakapan tersebut. Yang kedua adalah pronunciation, kejelasan pengucapan saat bermain peran itu gitu. Yang ketiga adalah participation, ya artinya itu keaktifan dan keberanian dari siswa itu untuk maju ke depan dan melakukan role play itu. Nah, yang keempat itu interaction, yaitu kemampuan respon percakapan itu secara alami dan tidak kaku. Kegiatan role play dengan tema at the restaurant ini itu sangat efektif karena membuat siswa itu belajar bahasa itu dalam konteks nyata atau secara langsung gitu. Mereka itu bukan hanya mendengar tapi juga berinteraksi dan mengekspresikan diri secara aktif dan langsung. Selain itu penggunaan media visual, gambar atau benda nyata itu membantu anak lebih mudah memahami makna atau kata serta meningkatkan motivasi belajar mereka. Dari kegiatan role play ini kita sebagai guru itu bisa mengajarkan listening kepada anak-anak, tidak harus selalu latihan mendengarkan secara pasif saja, tetapi juga bisa dibuat secara interaktif yang menyenangkan gitu. Nah, teknik seperti ini juga membantu anak-anak belajar bahasa melalui pengalaman secara langsung, bukan hanya dari buku teks saja begitu. Demikian resum singkat saya tentang contoh kegiatan role play at the restaurant. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.